Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan tentang proposal. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Abdul Rizkiana. Nama saya Muhammad Ridwan dan Nama saya Amilin. Halo, saya Pak Dasidik. Oke, karena sudah perkenalan, mari kita mulai dari pengertian, fungsi, tujuan, ciri-ciri, isi, struktur, dan bentuk. Dimulai dari pengertian proposal adalah suatu rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kegiatan, dalam bentuk tulisan, dan dijelaskan secara sistematis dan terperinci. Proposal umumnya dijadikan pedoman kerja atau acuan dalam pelaksanaan kegiatan yang direncanakan. Saya akan menjelaskan fungsi dan tujuan proposal. Dimulai dari fungsi. Fungsi proposal terdiri dari 5 poin. Yang pertama, dapat digunakan untuk pengajuan kerjasama bisnis pada perusahaan sasaran. Yang kedua, dapat digunakan untuk mengadakan acara tertentu, misalnya pelatihan, seminar, perlombaan, perayaan, dan lain-lain. Yang ketiga, dapat digunakan untuk melaksanakan penelitian ilmiah. Yang keempat, digunakan untuk pengajuan mendirikan suatu usaha. Dan yang kelima, dapat digunakan untuk pelelangan sebuah proyek atau barang. Lalu tujuan proposal terdiri dari 5 poin. Yang pertama, untuk mendapatkan persetujuan dari pihak yang bersangkutan supaya dapat melaksanakan sebuah kegiatan tertentu. Yang kedua, apabila terkait dengan proposal pengajuan dana, maka proposal bertujuan untuk mendapatkan bantuan dana dari pihak sponsor. Yang ketiga, untuk mendapat dukungan dari pihak yang berkaitan dengan kegiatan tersebut. Yang keempat, apabila berkaitan dengan proposal proyek pemerintah, maka proposal bertujuan untuk melakukan tender atau lelang proyek-proyek tersebut. Yang kelima, untuk mendapatkan penawaran kerjasama bisnis apabila berkaitan dengan proposal bisnis. Ciri-ciri terbagi jadi beberapa, yaitu diantaranya 4. Yang pertama, proposal dibuat sebagai rencana kerja dari suatu kegiatan yang akan dilakukan. Yang kedua, sebagai pemberitahuan pertama suatu kegiatan. Yang ketiga, berisi latar belakang dan tujuan kegiatan. Yang keempat, proposal berupa lembaran-lembaran pemberitahuan yang telah dijilid. Langsung ke pembahasan isi. Isi juga ada beberapa. Yang pertama, berdasarkan susunannya, kita perlu memperhatikan bagian-bagian proposal yang perlu diatur urutannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam penyusunan proposal. Yang kedua, berdasarkan kelengkapannya, kita perlu memperhatikan bagian-bagian yang dianggap penting dan kurang penting untuk ditambahkan agar proposal lebih efektif dalam membuat kelengkapannya. Selanjutnya, berdasarkan kepentingannya, kita perlu memperhatikan bagian-bagian yang penting untuk dinyatakan dalam proposal. Jika terdapat informasi ataupun data yang tidak penting, maka tidak perlu disertakan. Selanjutnya, berdasarkan kesesuaiannya, kita perlu memperhatikan bagian-bagian proposal yang sudah dinyatakan sebelumnya dengan harapan proposal yang sedang kita buat menjadi padu, tidak bertentangan satu sama lain. Yang terakhir, berdasarkan kejelasannya, kita perlu memperhatikan bagian-bagian proposal yang belum jelas seperti data yang kurang